walaupun ayam secara sumber sumber hewannya begitu, itu kan halal begitu ya. Namun karena proses penyembelihannya tidak benar, akhirnya bisa jatuhnya menjadi haram begitu karena tidak memenuhi persyaratan penyembelihan syar'i. Misalnya kita beli di supermarket sosis. Nah, yang dipilih adalah bagaimana sosis itu dengan merek familiar ya, dan dari perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik. Ini sebagai contoh rumpun ayam Sentul di Jawa Barat ini sudah ditetapkan dan diberikan SK Mentannya dan diajukan oleh pemerintah Ciamis, pemerintah Kabupaten Cimahi Jawa Barat. Untuk membuat harga pakan murah itu akan tergantung dari bahan-bahannya. Jadi kalau formulanya sendiri gampang gitu, hanya mungkin karena bahan-bahannya mahal, ya itulah bisa relatif. Nah, kalau kita telisik, kita cari informasi, ada beberapa faktor kenapa berhasil menjadi the champions untuk eksportir industri peternakan, produk-produk peternakan, daging sapi maupun daging unggas. Salah satunya adalah investasi di SDM luar biasa. Oleh karena itu, ke depan memang kalau kita ingin memanfaatkan bonus demografi, maka penyiapan SDM melalui pendidikan, keterampilan, termasuk salah satunya adalah pola-pola work-based academy, memperpendek hubungan kerjasama antara dunia akademik dan dunia industri, itu akan membantu menyiapkan mereka lebih baik. Akademi kita membuka kesempatan lulusan seluruh Indonesia, lulusan peternakan seluruh Indonesia untuk bisa belajar mengenai close house ya, selama kurang lebih 3-6 bulan. Cara bagaimana supaya hasil penelitian atau pengetahuan itu bisa diterapkan untuk meningkatkan efisiensi usaha produksi ternak secara umum di Indonesia. Jadi peran dari prebiotik dan lain sebagainya sebagai imunostimulan atau imunomodulator bukan semata-mata bekerja terhadap non-spesifik imun respons, tetapi juga terhadap produktivitas atau produksi imunoglobulin. Dari satu sisi, mikroorganisme penyebab penyakit, bagaimana kita bisa tekan jumlahnya, populasinya. Kondisi inilah yang mendasari bahwa ayam ya itu akan sehat. Kalau kita mungkin sedikit komunikasikan dengan masalah pandemi corona sekarang, saya pikir sangat pas sekali ya. Nah, kalau SOP tamu, ini tamu semua datang ganti sendal, semua jaket, tas ditaruh, kalau tas ditaruh di tempat yang penting, di loker, HP tidak boleh. Yang masuk ke kandang, mulai masuk ke zona kuning itu tidak boleh merokok. Ini semua udah jadi kebudayaan kita, budaya kita. Tetap kita harus cuci tangan kaki semuanya. Tamu pokoknya kalau mau kunjung ke kandang, dia siap ke bus dan harus membawa baju ganti sendiri. Kita semuanya sudah menjalankan, hanya saja istilah-istilah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini membuat kita ini menjadi sesuatu, nampaknya ada sesuatu yang baru di sini, padahal memang ini sudah kita laksanakan sebenarnya di beberapa perguruan tinggi.
Jadi saya setuju dengan Sono ya, jadi peternakan rakyat atau peternak kecil itu memang harus dilindungi, tapi jangan diminta untuk bertanding dengan ya produk-produk impor atau industri peternakan secara global. Kalau kita lihat sebelah kiri segitiga dan kemudian kita kembangkan sebelah kanan, maka di situ sudah ada tidak hanya feeding management, tetapi ada teknologi kandang, teknologi pengolahan hasil, ada sistem informasi dan logistik. Kemudian ada lagi kita bicara tentang kebijakan, kelembagaan, SDM, agribisnis, sistem industri, kemudian ada trading, ya, commerce dan sebagainya. Perkandangan ini memang menjadi titik hal yang utama dari sebuah aktivitas budidaya, karena memang perkandanganlah yang menjadi tolak ukur untuk produktivitas terutama di performa broiler yang mempunyai karakter berbeda-beda di setiap wilayah dan terutama pada broiler modern saat ini, bahwa closed house system itu adalah sistem yang perkandangan modern yang berteknologi tinggi, sehingga membutuhkan 3 hal tadi, yang mindset dari SDM yang harus di-upgrade. Jadi tidak hanya perkandangan yang kita bisa modernisasi dan kita upgrade, tapi manajemen yang operator yang berkontribusi langsung di tempat itu harus kita upgrade. Acara diskusi kita hari ini Indonesia Livestock Club adalah diskusi yang ke-9. Pagi ini kita akan membahas tentang tata kelola logistik perunggasan. Nah, pada prinsipnya sebenarnya dalam mengembangkan SDM logistik itu, karena logistik peternakan atau logistik perunggasan itu adalah merupakan multidisiplin, ya, multidisiplin antara pemahaman pengetahuan biologi dengan teknik dan sosial ekonomi dan manajemen. Ini memang baru. Teruslah beternak bagi yang mau mulai usaha, jangan takut dengan keadaan, udah banyak teknologi. Dan sebenarnya kalau kita tahu pola penyakit sebenarnya simpel di BB, asal kita tahu cara menangani. Jadi kami sangat optimis dengan perkembangan industri bebek ini, khususnya bebek frozen juga oke di masa pandemi ini lebih mendukung lagi.